Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singingi. Hari pertama itu kita telah berhasil mengamankan 13 rakit. Dan 13 rakit tersebut kita lakukan pemusnahan dan pembongkaran. Dan berikut juga di hari kedua kami membagi 2 lokasi sasaran hari kemarin yang kita lakukan penertiban. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kericuhan antar 2 kelompok massa tak terhindarkan saat sekelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsak masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar 2 kelompok tersebut. Bahkan, polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam itu yang kita khawatirkan. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru Kebun Binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Iya, Bapaknya dia ada simulator, Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan surat tugasnya harus ada. Ini kan bukan surat tugas Bapak, kan? 2 juru parkir liar berseragam ini tak berkutik saat dirazia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya kian panik saat petugas menanyakan surat legalitas sebagai juru parkir di bawah asuhan UPT Parkir. Petugas pun meminta keduanya melepaskan seragam sebelum digiring ke mobil patroli. Selain 2 jukir liar berseragam itu, petugas juga mengamankan jukir liar lainnya yang tengah menjaga lahan parkir. Razia ini digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah atas keberadaan jukir liar karena kerap mematok tarif parkir cukup tinggi. Ya, yang jukir-jukir ini yang tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari UPT Parkir sendiri. Demikian, jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Selain mengamankan sejumlah juru parkir liar, petugas juga melakukan operasi cabut pentil terhadap puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Jogoboyo Polrestabes Surabaya dan unit Reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan pemukiman padat penduduk Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur. Sudah kami tangkap DP kartu. Pelaku judi berhamburan melarikan diri, bahkan nekat mencebur ke sungai. Meski berusaha kabur, 3 pelaku judi berhasil diciduk. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapolsek Gubeng, Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menyebut pelaku mengaku menggelar judi remi hanya iseng untuk mengisi waktu setelah menerima uang gajian sebagai pembuat batu nisan. Informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita. Kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, kita
Bersama 3 pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara ini, turut disita kartu remi dan uang tunai sebesar Rp300.000 sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Akan orang tua sini yang punya almarhum. Pikir beda, pikir orang mabuk banyak sini. Jangan begitu komentarnya. Cara gini aja udah. Situ kan 3 jauh. Kami di sini yang tenang. Warga dan tokoh masyarakat Kaliabang, Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi ini bersih tegang dengan pemilik toko di Jalan Raya Kaliabang. Warga protes ke pemilik toko yang menjual minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi. Mereka tidak ingin lingkungan mereka tidak aman karena pengaruh minuman keras. Warga yang didampingi aparat Polsek Bekasi Utara mendatangi toko tersebut dan mendesak agar segera ditutup. Sejumlah botol minuman keras juga diamankan ke mobil polisi. Kami sudah sangat resah, sudah sangat cemas dengan kondisi sekarang ini. Ini yang kedua kali digerak bersama polisi dan saya berharap tidak ada lagi toko ini buka kan. Karena ini sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat di sini. Banyak anak-anak mabuk yang buat ulah diri. Sementara itu pemilik toko yang mengaku sudah memiliki izin ternyata hanya menunjukkan beberapa lembar surat yang ternyata adalah surat nomor induk berusaha. Tadi saya berkontrak dia, oper kontrak. Terus dia bilang mau jual minuman. Dia bilang kan nggak mengandung alkohol. Ternyata kan mengandung alkohol. Berarti udah ditipu dong. Ya enggak terus. Tapi boleh jual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau mau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum enggak. Warga mengancam jika pemilik toko masih nekat membuka usaha miras tersebut, maka warga akan melakukan aksi yang lebih besar. Warga juga mendesak polisi dan pemerintah Kota Bekasi untuk menindak tegas pemilik toko. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Siapa yang nusuk? Teman saya. Namanya? Tidak, Rama. Tahu rumahnya? Dia kabur ke rumah pacarnya. Polisi meringkus 2 pengamen yang diduga mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara 1 orang lain sudah terlebih dulu ditangkap. Sebelumnya pelaku memalak korban yang sedang asik bermain papan luncur. Namun pelaku tidak puas karena korban hanya memberikan sebatang rokok. Korban akhirnya dikeroyok hingga babak belur, bahkan dianiaya dengan benda tajam. Hingga kini polisi telah mengamankan pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pada saat memberikan rokok, pengamen ini merasa tidak puas, kemudian melemparkan rokok tersebut ke arah korban sehingga terjadilah percekcokan. Aksi kriminalitas pengamen di Kota Bogor ini tengah menjadi sorotan karena kerap menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di dalam angkutan kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tawuran antar pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tawuran membuat resah pengendara yang melintas dan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena menutup satu ruas jalan. Menurut saksi, sebelum terjadinya tawuran, para pelajar ini diduga telah janjian untuk tawuran. Namun belum diketahui asal kedua sekolah dari para pelajar yang terlibat tawuran ini. Itu pelajar? Pelajar. Oke. Pelajar sama siapa, Pak? Pelajar itu. Oke. Itu kemungkinan janjian atau gimana Pak mereka, Pak? Ya, jam 3 sih saya sempat lihat ya. Arah dari sana, lewat sini pelajarnya. Nyari musuh kali ya. Polisi yang berada di lokasi kejadian kini lakukan penyelidikan dan memburu pelajar yang terlibat tawuran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.